Halo, berjumpa kembali di podcast SMK Negeri 1 Kepil bersama saya Keswi Guru Ceria. Kan sambil bicara, inspirasi berkarya. Podcast kali ini kita akan membahas topik terkait dengan praktik kerja lapangan atau PKL untuk konsentrasi keahlian teknik audio, video, dan juga tata busana. Bersama saya sudah hadir dua narasumber yang sangat hebat. Yang pertama yaitu Ketua Panitia PKL, Bapak Kukuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat, Pak Kukuh. Semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Yang kedua yaitu Koordinator PKL, Pak Jumanto. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat, Pak Jumanto. Semangat. Semangat. Oke. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan kegiatan praktek kerja lapangan, ini perkenalan terlebih dahulu, Pak. Silahkan untuk Pak Kukuh terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kukuh Tias Widodo. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kepil, bidang teknik otomotif. Saya mengajar di kelas 11 dan kelas 12 untuk konsentrasi keahlian teknik sepeda motor. Pengalaman kerja saya di SMK Kepil ini kurang lebihnya sudah 22 tahun. 22 tahun, Bapak. 22 tahun. Keren. Keren. Oke, ini Ya. waktu yang cukup lama ya ternyata Pak Kukuh ada di SMK Negeri 1 Kepil. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Kukuh. Kita lanjutkan. Pak Jumanto, silahkan memperkenalkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Kukuh, Bu Kes. Siap. Saya Jumanto, mengajar matematika Mm-mm. kelas 10, 11, 12. Oke. Saya mengajar di SMK 1 Kepil itu 20 tahun lebih 3 bulan. 20 tahun lebih 3 bulan. Sama Oke, ini. sama ini. Senior yang luar biasa ini. Lebih dari kayaknya separuh umur dari bapak-bapak ini Sudah kita Betul. habiskan sudah di SMK. berkiprah di SMK Negeri 1 Tapi Kepil saya ini merasa ya. masih muda, Bu. Oh, masih muda, harus semangatnya harus muda. Umur itu hanya angka aja ya, Pak. Siap. Oke, Setuju, siap. Ibu. Setuju. Baik, kita mulai nih masuk ke pertanyaan yang pertama ke Pak Iya. Kukuh dulu ini ya, Pak. Baik, Bu. Siap. Oke. Pak, sebenarnya terkait dengan PKL itu sendiri itu seperti apa, Pak? Adakah landasan dasar hukumnya terkait dengan pelaksanaan PKL? Enggak. Ini perlu saya jelaskan dulu ini, Ibu ya. Siap. Bahwa ketahuilah bahwa PKL ini bukan sekedar agenda internal sekolah saja, Ya. melainkan bahwa PKL ini merupakan kewajiban kurikulum yang memiliki payung hukum yang sangat kuat sekali. Mm-mm. Jadi di antaranya tuh ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sudah hafal ya mengenai Sisdiknas. Sisdiknas. Ya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Mm-mm. tentang pembangunan sumber daya industri. Mhm. Ada lagi nih Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020. Mm-mm. Itu tentang penyelenggaraan praktek kerja lapangan. Kemudian ada breakdown-nya lagi nih, Oh. ya. Breakdown-nya yaitu ada Kemendikbudristek yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Mm-mm. Jadi secara legalitasnya bahwa kegiatan PKL ini adalah bagian resmi dari proses pembelajaran siswa SMK di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Pak Kukuh untuk penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kukuh. Berarti Iya. untuk landasan dasar hukumnya pelaksanaan PKL ini sudah sangat kuat ya Pak. Iya, betul sekali, Ibu. Dan juga untuk PKL ini adalah program yang wajib diikuti oleh Untuk siswa SMK. Siswa SMK. Betul. Oke, baik. Kemudian saya beralih ke Pak Jumanto ini Pak. Oke, Untuk siap. pertanyaannya terkait dengan kegiatan PKL ini Pak, gambarannya itu Iya. seperti apa dan kapan waktu penerjunan untuk siswa melaksanakan kegiatan PKL? Baik, Bu Kes. Jadi untuk tahap ke-1 ini Mm-mm. yang diikuti oleh konsentrasi keahlian teknik audio, video, dan tata busana Mm-mm. itu dimulai dari tanggal 20 Juli
sampai 20 November 2026. Jadi 4 bulan. Waktunya 4 bulan ini Iya, ya, Pak? iya, Waktu yang cukup lama ya untuk iya, melaksanakan kegiatan PKL ini. iya, siap. Oke. Oke, baik Pak. Ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jumanto Iya. bahwasanya untuk waktu pelaksanaan PKL Hmm, adalah 4 bulan, Iya. dimulai dari tanggal 20 Juli sampai nanti tanggal 20 November 2026. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya untuk tujuan dan manfaat dari pelaksanaan PKL itu sendiri seperti apa, Pak? Baik Ibu, perlu kami jelaskan juga bahwa tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman kerja langsung untuk Mhm, menambahkan atau menanamkan etos kerja mhm, yang tinggi dan iklim kerja yang positif. Manfaat bagi siswa sangat jelas sekali. Mereka bisa mengasah keterampilan teknis, mhm. melatih soft skill-nya seperti komunikasi dan disiplin, serta membangun jejaring sebelum mereka lulus. Nggih, menambahkan sedikit, Pak Kukuh, Bu Kes. Ya. Jadi manfaat buat SMK 1 Kepil juga besar. Oke. Melalui PKL ini terjalin kerjasama atau istilahnya link and match Mhm. yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Mutualisme. Mmm, Ya. Sekolah bisa menyelaraskan kurikulum dengan tren industri terkini di mhm. bidang teknik audio video maupun bidang tata busana. Begitu, Bu Kes. Oke, Iya. berarti dalam arti ini untuk tujuan dan manfaat PKL itu didapatkan oleh siswa dan juga untuk Sekolah. SMK. Iya, betul Seperti itu ya, Pak? sekali. Oke. Dan juga pihak industri. Oh iya, untuk pihak dunia industri Industri. juga. Oke. Oke, Pak. Masuk ke pertanyaan selanjutnya ini. Melihat dari waktu pelaksanaan PKL juga, nah ini sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri kan pastinya ada. Ada. Nah, dari Pak Jumanto sendiri terkait dengan tantangan yang dihadapi siswa dalam pelaksanaan PKL itu seperti apa, Pak? Nah ini Bu Keswi, tantangan terbesar dari durasi 4 bulan Mhm. adalah konsistensi dan adaptasi. Oke. Di awal bulan pertama, Mhm. siswa biasanya masih semangat atau justru kaget dengan ritme kerja industri yang berbeda dari jam sekolah. Iya. Tuh. Kemudian memasuki bulan kedua dan ketiga, tantangannya adalah melawan rasa jenuh Oke. dan kelelahan fisik. Siswa TAV dituntut memegang perangkat elektronik yang berjam-jam. Mhm. Kemudian untuk siswa tata busana dituntut menjaga kejar target produksi pakaian. Seperti itu. Oke. Saya setuju dengan Oh. Pak Jumanto, Bu Kes. Oh, gimana, Pak? Makanya manajemen waktu ini Ya. bagaimana dia bisa menjaga kesehatan fisik serta mentalnya Oke. itu sangat krusial sekali selama 4 bulan. Hmm. Ya. Jangan sampai di tengah perjalanan performa anak-anak ini menurun Oh, atau oke, bahkan oke. menyerah karena tidak kuat menahan tekanan dari dunia industri Heeh. atau dunia kerja. Oke, berarti ini kuncinya di dalam pelaksanaan PKL menghadapi tantangan yang ada harus ada komitmen yang kuat dan konsistensi. Betul Begitu ya, Pak? sekali. Betul. Oke, baik. Ini saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ini ke Pak Jumanto lagi nih karena secara teknis ini, Pak. Bagaimana langkah konkret dari sekolah untuk melakukan lokasi tempat pelaksanaan PKL? Baik Bu Kes. Jadi kami memetakan Mhm. lokasi industri berdasarkan dengan kesiapan mentor di sana. Oh, Untuk TAV, mhm, anak-anak kita tempatkan di service center, mhm, kemudian industri perakitan maupun produksi visual. mhm, Kemudian untuk yang tata busana, mhm, mereka kita sebar, kita distribusikan di butik-butik, kemudian garmen, mhm. dan juga rumah mode. Kami pastikan bahwa industri tersebut memiliki lingkungan kerja yang sehat, yang kondusif, agar membantu siswa bertahan menghadapi tantangan dalam durasi 4 bulan itu. Oke, berarti Seperti itu. untuk pemetaan lokasinya sudah sesuai dengan konsentrasi Iya, keahlian Iya. betul. dari teknik audio, video dan Dan juga tata tata busana. busana.
Selanjutnya nih Pak, Nggih. terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKL, tentunya ada pendampingan dari sekolah. Nah, sebagai bentuk kontrol nih untuk Nggih. siswa di dalam melaksanakan kegiatan PKL. Nah, ini Pak Jum, terkait dengan pendampingan Iya. PKL itu yang seperti apa? Baik Bu Kes, jadi setiap, kelompok itu dibimbing oleh guru pembimbing sekolah Oke. agar, bisa dilakukan, monitoring secara berkala. Mmm, Kemudian juga, kami juga menggunakan sistem namanya jurnal harian. Jadi, mmm, jika ada siswa yang mulai jenuh mhm, atau menghadapi kendala di saat PKL, mhm, terutama di bulan-bulan kritis itu, sekolah oke, bisa langsung berkoordinasi dengan pihak industri mmm, agar cepat, terselesaikan dan, solusi dan mhm. juga, kita juga bisa memberikan motivasi-motivasi di di pembimbingan tersebut. Seperti Oke itu, Bu oke, Kes. ini sedikit menarik ini. Nggih. Saya tertarik tadi dengan adanya jurnal digital Iya harian nih ya. iya, Iya Oke, iya iya jurnal iya. digital harian aplikasi. yang digunakan di dalam pendampingan kegiatan PKL ini. Ini yang semacam apa, Pak, untuk jurnal digital harian itu? Monggo. Menambahkan Pak Jung ya? Oke. Ya mohon maaf. Jadi, di kegiatan PKL kita tahun Mmm, ini, mhm, itu ada namanya, digitalnya tadi itu kita menggunakan, sebutannya namanya aplikasi e-Prakrin. Meski, oke, sebenarnya ini tadi saya sampaikan bahwa ini adalah PKL ya, praktek iya, kerja lapangan, tapi kita tidak, menyebut bahwa ini adalah e-PKL gitu, tapi kita oke oke, masih menyebut bahwa aplikasi yang kita buat namanya e-Prakrin. Prakrin. ikut, Pak, Nggih. oke, Jadi di mana e-Prakrin ini mhm, sebenarnya aplikasi ini digunakan untuk mempermudah aktivitas siswa mhm, selama ada di tempat PKL. Jadi, oke, dimulai bagaimana cara dia untuk melakukan presensi, mmm, pengisian jurnal, sampai dengan, perizinan. Jadi semuanya itu, ada di wadah dengan namanya e-Prakrin ini. Dan e-Prakrin ini, sama seperti, absennya kita gitu. Jadi mmm, kalau misalnya Eee, kita, di Dudi gitu ya, mhm mhm, misalnya dia, harus masuk jam 8, maka siswa itu jam 8 kurang atau jam 8 kurang 15 menit itu siswa harus sudah mulai melakukan presensi, presensi gitu. Sama halnya dengan pulang, kalau pulangnya nanti jam 4 ya mhm, berarti dia nanti jam 4 lebih 5 itu mmm, baru dia boleh melakukan absen pulang. Itu, di antaranya kegiatan yang mmm. bisa dilalui dengan e-Prakrin ini. Kemudian ada lagi Mhm, pengisian jurnalnya, Ibu. oh Jadi ya? pengisian jurnal yang dilakukan oleh siswa, itu juga harus dimasukkan di situ, di e-Prakrin itu. Di mana, karena di pengisian jurnal ini juga waktunya berjalan, maka Mhm, kegiatan hari ini tidak bisa diisi besoknya begitu, tidak bisa. oke. Jadi memang harus hari ini. Mhm, Termasuk lagi kalau misalnya, terkait dengan perizinan. Anak juga bisa saja nanti, mmm, di perjalanannya mhm, ada sesuatu yang sehingga dia membuat tidak bisa hadir gitu. Maka dia harus mengunggah, surat izin di aplikasi e-Prakrin yang kami buat ini, kemudian, Profil. siswa juga harus menyampaikan ke guru pembimbing dan Dudi. oh, Nah, setelah nanti guru pembimbing, tahu, baru mhm, nanti, Di-approve. dia di-approve sehingga perizinannya masuk gitu. Kalau dia tidak memberitahu nanti tetap saja dianggap alfa. Dan masih banyak lagi oke, kegiatan-kegiatan lain yang bisa pantau. iya, Oh, lewat oke. aplikasi e-Prakrin ini. Oke, berarti ini sangat memudahkan di dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan Betul ini ya? sekali. Berarti pendampingan itu juga dilakukan ada tahapannya ya, Pak? Iya, Itu Ya, tahapannya seperti apa? baik, Bu Kes. Jadi tahapan PKL tahap 1 ini Mhm, yang pertama itu, pembekalan, mhm, kemudian setelah itu penerjunan, oke. kemudian monitoring dan diakhiri dengan penarikan PKL, seperti itu. Oke, berarti dari tahapan-tahapan yang dilaksanakan di kegiatan PKL ini, Iya. dan juga bentuk pendampingannya itu mmm, sudah sangat bagus ya. Secara, strukturnya itu dari sekolah sudah mendesain sedemikian rupa dan betul. tadi terkait dengan, jurnal digital hariannya itu juga sangat memudahkan. Iya. Jadi ketika guru pendamping itu bisa memantau anak Iya meskipun kondisi kita ada di sekolah, tetapi tetap bisa memantau kondisi anak sedang melaksanakan iya, kegiatan betul. PKL, seperti itu ya, Pak? Iya.
Karena PKL ini merupakan suatu mata pelajaran, Oke. maka, akhir dari kegiatan PKL ini Mhm. nanti anak harus membuat laporan PKL. Di mana laporan Oke. PKL ini, Heeh. nanti, sesampai di sekolah nanti akan Mhm. diuji. Iya. Oke. Diuji Ja oleh guru pendamping, iya. seperti itu. Ya, Jadi, Oke. betul. nanti setelah anak selesai, Iya. nanti dia dapat nilai. Lah Mhm. nilai ini kan nilai dari Dudi Mhm. maupun dari, Guru pendamping? guru pendamping. Nanti Oke. kita gabungkan. Terus nanti pada akhirnya anak mendapatkan sertifikat PKL. Betul Seperti itu. Oke. sekali. Oke, Pak. Ini obrolan kita tadi Ya. ya terkait dengan PKL, ini ternyata persiapannya sudah sangat matang ini dari Hmm. SMK Negeri 1 Insya Kepil. Ya, Allah. insyaallah. Oke. Nah, ini Oke. pertanyaan terakhir ini, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya ini. Pesan dan motivasi penyemangat ini, Pak, dari Pak Kukuh dan juga Pak Jum, nanti untuk anak-anak yang sedang berjuang saat ini melaksanakan kegiatan PKL. Oke, dimulai dari Pak Kukuh dulu ini. Baik, pesan saya, ingatlah bahwa 4 bulan ini adalah investasi masa depan kalian. Oke. Jadikan tantangan waktu sebagai penempa mental. Mmm. Jaga nama baik sekolah, kedisiplinan, dan serap ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Itu Gitu. pesan dan motivasi penyemangat untuk anak-anak dari Pak Kukuh ini selaku Iya. ketua panitia dari kegiatan PKL. Nah, sekarang pesan dan juga motivasi dari Pak Jumanto ini. Oke, baik. Dari saya, Mhm. selamat berproses bagi anak-anakku kelas 12 TAV dan 12 Tata Busana. Mhm. Jalani rentang PKL ini dari tanggal 20 Juli sampai 20 November dengan penuh tanggung jawab. Mmm. Tunjukkan bahwa siswa-siswi SMK Negeri 1 Kepil itu tangguh, Mmm. kompeten dan siap kerja. Oke, terima kasih luar biasa. Oke, baik untuk Pak Kukuh dan Iya. juga Pak Jumanto. Oke, Terima kasih siap. banyak untuk pencerahan Sama-sama. hari Sama-sama lah. ini terkait dengan praktik kerja lapangan. Oke. Oke. Dan juga untuk anak-anakku semuanya yang sedang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan untuk konsentrasi keahlian teknik audio video dan juga tata busana. Sukses untuk kalian semuanya dan tetap Sukses. semangat. Oke. Ayo Pak, kita suarakan jargon untuk SMK. Oke. Oke, sebelum Yes. ditutup ini kegiatan podcast hari ini. Siap Pak? Siap? Siap. Oke. Gerak. SMK, Bisa. SMK, Hebat. SMK, Bisa. Hebat. Skansapil, kreatif. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.